Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih. Gila. Ini tanggal, waktu diupload itu ini tanggal 13 Desember. Dan aku rekaman tanggal 17 November yang ini adalah hari ulang tahunku sendiri. Sangat produktif dan sangat kesepian sekali. Tapi hari ini balik lagi di ruang bercerita. Nah, kalau di ruang bercerita kan nggak sendirian ya. Jadi berdua nih sama temanku. Halo Tasa, boleh perkenalkan Hai, diri? halo Dela. Hai semuanya. Jadi aku pertama mau ngucapin dulu Happy birthday Dela. Semoga panjang umur, sehat selalu, apa yang dicita-cita ini bisa tercapai, dan semoga gak kesepian lagi. Amin. Amin. Jadi Sasa ini saudaraku ya, benar ya. Cuman kita seangkatan. Yap. Dan dia anak psikologi. Waduh. Jadi mari kita buat dia tertekan hari ini. Oke. Udah siap, Sa? Kita interogasi? Enggak dong. Interogasi. Jadi kan hari ini kita mau bahas tentang insecurity nih, Sa. Wow, menarik. Nah, menurut kamu nih, apa sih insecurity itu sebenarnya? Oke, insecurity itu menurutku rasa nggak percaya diri kita sama kemampuan diri kita sendiri. Misalkan nih, kita tuh selalu ngerasa minder sama orang lain, atau selalu ngerasa ada yang kurang gitu dari diri kita sendiri. Itu yang akan jadi sikap insecurity sih menurut aku. Oh, bener sih. Menurutku juga insecurity itu karena kita nggak bisa menerima diri kita nggak sih? Betul. Ya kan? Iya. Kalau misalnya kita nggak bisa menerima, jadi waktu orang lain ngomongin kita jadi kayak, ih bener nggak sih aku kayak gitu? Lebih kayak jadi overthinking juga gitu kan? Betul. Yep. Benar. Tapi menurut kamu juga nih, kenapa sih orang bisa kena insecurity itu? Kenapa orang bisa insecure? Kalau menurutku tuh semua orang punya insecure, dan insecure tuh adalah hal yang normal sih sebenarnya. Bahkan tuh ada sisi positif dari insecure gitu, cuman ya memang lebih banyak sisi negatif sih sebenarnya. Sisi positifnya tuh gini, misalkan nih kita insecure karena ini contoh insecure sama kepintaran temennya kita gitu. Berarti kan itu motivasi buat kita bisa belajar biar juga bisa pinter gitu sama kayak dia. Tapi juga ada sisi negatifnya, jadi kayak kok aku nggak pinter sih, kok aku nggak sepinter dia, jadi kayak mikir negatif terus gitu sama diri sendiri gitu. Jadi ada sisi negatif dan positifnya. Tapi kalau aku pribadi kayak insecurity di diriku sendiri sih kayak lebih banyak condong ke hal negatif gitu. Kenapa tuh? Karena itu nggak ngebuat aku melakukan sesuatu yang positif, tapi jadi negatifnya jadi lebih kayak overthinking, terus kayak nggak memahami diri sendiri, tapi berusaha itu memahami orang lain gitu loh. Jadi kayak aku tuh lebih mementingkan pikirannya orang lain terhadap diriku, yang diriku sendiri gitu loh. Jadi kan harusnya tuh kita lebih sayang ke dirinya kita kan. Tapi tuh enggak, kalau aku lebih sering kayak mikirin omongannya orang lain atau persepsi pikiran orang lain tentang diriku gitu. Jadi itu jadi dampak benar-benar negatif sih kalau buat aku. Bener. Aku juga ngerasa sih. Cuman kalau aku ngerasa insecureku lebih ke positif sih. Mungkin kita berbeda ya. Wow. Karena awalnya kan aku nggak pedean ya. Terus tiba-tiba bisa buat hal kayak gini tuh menurutku udah one step ahead dari diriku yang dulu. Yep. Dan misalnya kan ada, walaupun aku juga masih overthinking banget. Bukan overthinking. Iya, karena menurutku apa ya, mendengarkan orang lain tuh lebih gampang gak sih daripada mendengarkan diri sendiri? Benar-benar kayak mengerti orang lain lebih gampang gitu daripada mengerti diri sendiri. Bener. Kadang misalnya sebenarnya kita tahu kita butuh tidur nih, cuman kayak misalnya pas mau tidur ada aja hal-hal yang lain gitu kan. Cuma sebenarnya kita tahu kayak kita butuh itu, kita harusnya kayak gini, kita harusnya melangkah ke sana. Cuman kitanya sendiri kalau nggak berani kan, jadinya nggak berani maju juga kan sebenarnya.
Iya, makanya itu insecurity tuh bisa jadi menghambat kita tetap stuck di tempat yang sama gitu, bukan malah melangkah maju. Bener banget, malah jadi takut ya mencoba hal-hal baru. Betul, aku mengalami juga sih itu. Wah, kenapa tuh? Cerita dong. Maksudnya kayak misalkan nih, insecurity tuh menghambat banget gitu. Aku tuh sering banget malu gitu kalau mau tanya di kelas gitu. Padahal kan saat kita tanya di kelas itu kan otomatis kita dapat poin dari dosen atau apa yang kita pengen tahu jadi akhirnya bisa terjawab gitu kan. Tapi karena malu, karena aduh nggak pede nih sama pertanyaannya, apakah masih sesuai dengan topiknya atau takutnya nanti ini pertanyaan nggak sesuai topik gitu. Jadi kayak kan malu gitu. Akhirnya nggak diutarain, akhirnya kan merugikan diri sendiri dan akhirnya ya udah cuman stuck di tempat itu aja, nggak jalan-jalan gitu kan. Tapi kamu kan berani, Sa. Enggak, aku tuh di kelas benar-benar pendiam banget gitu. Aku tuh nggak pernah tanya nih teman-teman. Jarang banget lah keluar di kelas tuh, kecuali misalkan kayak presentasi atau memang diharuskan gitu. Tapi kalau memang tidak diharuskan biasanya sih aku nggak pernah keluar ya. Daripada dibandingin ya, kamu yang sekarang sama kamu yang SMA, itu lebih parah mana insecurity-nya? Jujur aja sekarang. Oh, kenapa tuh? Karena nggak bersosialisasi sama banyak orang atau gimana tuh? Ya mungkin. Karena aku tuh tahu sih, aku tuh mengamati diri sendiri, bahwa aku tuh orang yang lumayan butuh support dari lingkungan. Jadi kayak menurut aku, teman-teman atau lingkungan yang ada di sekitarku itu jadi energi buat aku. Nah, saat mungkin kita bahas SMA gitu kan. Saat SMA tuh aku punya teman-teman yang deket yang setiap hari ketemu, terus kayak setiap hari bisa sharing apa-apa gitu kan. Jadi lebih kayak punya energi gitu di sampingnya kita. Sedangkan sekarang ini kan online nih, aku tuh nggak punya teman yang benar-benar real gitu loh, karena semua temanku ya virtual aja gitu. Jadi aku nggak merasakan energi yang nyata gitu loh buat diriku sendiri. Gitu. Terasa kayak nggak ada yang support ya. Betul. Jadi kayak merasa kok sendirian ya gitu, kayak nggak punya teman yang real ya gitu, karena kan virtual gitu, belum pernah. Mungkin udah pernah sih ketemu secara langsung, tapi kan itu paling kayak sekali 2 kali, dan itu pun ngobrolnya nggak yang jauh gitu kan. Jadi kayak masih kurang kayak merasa temen beneran nih gitu. Iya ngerasa. Tapi kamu kan punya aku, Sa. Sedang menghibur ya guysnya. Kalau kamu sendiri gimana? Apa? Temen gitu. Maksudnya temen nih jadi support system nggak sih buat kamu? Aku, for me ya, dari dulu aku ngerasa teman-temanku tuh bukan orang yang suportif gitu loh. Maksudnya kayak ya udah orang aja, kayak ya udah biar aku nggak sendiri gitu doang. Ngerasa nggak sih? Kayak Oke. kadang tuh waktu sekolah tuh kamu butuh temen tuh bukan untuk selalu ada, tapi biar kamu nggak sendirian doang. Itu menurutku ya, perspektifku ya. Karena lagi-lagi aku ngerasa temanku tuh nggak benar-benar kayak ya udah friends, ya udah orang yang aku kenal bertahun-tahun, aku tahu dia gimana, cuman bukan di sisi yang suportif. Jadi aku ngerasa oh ya udah, dari dulu aku ngerasa bahwa aku nggak mau bergantung sama orang lain, jadi aku yang membahagiakan diriku sendiri. Wow, itu bagus sih. Iya. Tapi jeleknya adalah misalnya you have a friend yang selalu ada buat kamu, so I don't have. Iya, oke, aku ngerti. Sebenarnya kita tuh banget nggak sih perbedaannya? Banyak. Banyak banget. Banyak banget, dari yang tadi awal tentang insecurity, aku negatif, kamu positif. Terus sekarang nih teman kamu merasa teman tuh ya cuman kayak ya mungkin bisa bilang orang yang memang ada aja di hidup tapi nggak punya makna yang spesifik gitu. Sedangkan aku orang yang punya makna spesifik di hidup aku, jadi benar-benar beda gitu. Menurut kamu ya, orang yang bisa kamu anggap temen tuh kayak apa? Oke, aku punya
tingkatan sih buat yang Oh, namanya teman. Jadi kayak iya. misalkan ada yang teman cuman kenal, jadi misalkan kayak oh ya udah kenal lama, kalau ketemu cuman kayak say hi. Terus ada teman yang lumayan deket. Teman lumayan deket tuh biasanya teman yang setiap hari ketemu, kayak misalkan teman sekelas nih, tapi nggak ngobrol terus, jadi kayak nggak intens gitu loh. Terus Oke. yang ada yang paling tinggi yaitu sahabat gitu. Nah menurutku tuh orang-orang yang udah bisa diartikan sahabat di dalam hidupku tuh yang setiap hari bareng aku. Mungkin nggak setiap hari sih, tapi sering bareng aku. Terus juga aku bisa sharing apapun sama dia dengan nyaman gitu. Terus juga menurutku temen yang bisa ngingetin aku gitu. Jadi maksudnya kalau aku ngelakuin kesalahan, dia tuh bisa kasih apa ya, peringatan mungkin. Kayak maksudnya tegur aja gitu loh. Tapi dengan cara yang kayak bikin aku tuh nggak sakit hati gitu, tapi tetap ditegur gitu. Karena kan kita juga perlu ya, misalkan aku bikin kesalahan nih, masa nggak ada yang negur, jadi aku perlu orang yang bisa negur juga gitu. Dan kebetulan tuh memang aku tuh dari kecil banget tuh emang udah punya temen yang benar-benar deket kan. Jadi offline ini benar-benar bikin aku, online ini benar-benar bikin aku beda banget gitu dari kehidupan sebelumnya gitu sih. Karena mungkin kita berbeda juga menurutku. Karena for me, friends sama sahabat adalah dua orang yang menakutkan juga sebenarnya. Why? Karena mereka bisa step kamu kapan aja. Iya. Karena mereka tahu semua yang kamu rasain. Iya sih, tapi menurutku tuh kayak kalau aku pribadi tuh aku berpikiran kayak aku perlu buat sharing cerita ke orang lain gitu, dan aku percaya sama mereka gitu. Iya, ya mungkin karena jujur orang yang misalnya aku suka, bukan suka dalam arti jatuh cinta ya. Iya, oke. Mereka akan pergi. Itu terjadi berkali-kali. Benar-benar kayak. Iya. Cuman kan kita baru dekat SMA kan, walaupun kita sering ketemu dulu. Karena dulu kita kayak pendiam banget gak sih, sama-sama pendiam. Iya, cuman kita baru dekat benar-benar let's say 1 tahun belakangan ini kan. Iya, oke. Jadi for me, orang yang aku ngerasa bahwa dia dekat sama aku, akhirnya dia akan pergi. Why? Apakah maksudnya karena pindah sekolah atau gimana? Mungkin gimana ya? Kayaknya aku ngerasa bahwa aku tuh bukan nggak punya value ya, cuman aku tuh bukan orang yang bisa diajak nakal. Aku juga. Iya, cuman teman-temanku kebanyakan mereka akan mencari logikanya ya. Misalnya kalau mencari teman, pertama kamu cari orang yang asik dulu kan. Iya, sefrekuensi gitu ya. Iya, misalnya dia suka pergi, pasti dia cari teman yang suka pergi-pergi dong. Yap. And I'm not. Aku lebih suka di rumah. I love kayak my bedroom. Ini adalah tempat dimana aku bisa recharge energiku. Iya, oke. Dan orang lain mungkin lebih suka jalan-jalan. Or dia ngajak ke hal-hal negatif. And I say, no, of course. Aku nggak mau ke arah sana. Gitu. Maksudnya kayak misalkan klub atau tempat vape, gitu. rokok. Oh, oke. Yes. Aku bilang aku nggak mau ada di arah sana. So akhirnya ya udah dong. Yep. Tahu lah akhirnya kemana. Iya, oke. Sebenarnya menurutku tuh emang nyari temen tuh gampang-gampang susah, ya gak sih? Yeah. Kayak kita tuh harus nyari temen yang sefrekuensi dan kalau bisa ya mengarah ke hal yang positif, bukan malah bikin kita ke hal yang negatif. Aku setuju sih kalau maksudnya kita tuh kalau mau berteman harus milih-milih. Karena kan kita nggak bisa ya sembarangan berteman gitu. Kita tuh harus bisa menempatkan diri juga. Nah mungkin keberuntungan yang aku punya adalah kebetulan tuh teman-teman yang aku punya yang deket sama aku tuh teman-teman yang positif. Jadi kayak mereka nggak pernah ngajakin ke hal-hal yang misalkan clubbing atau nge-vape atau ngerokok gitu. Jadi
yang akhirnya ada di aku ya karena kebetulan teman-temanku tuh seringnya kayak misalkan pergi tuh paling ke mall, ke kafe yang misalkan baru buka gitu loh, ke tempat-tempat makan aja gitu loh. Jadi emang nggak pernah mengajak ke hal-hal yang seperti itu sih kalau teman-teman aku. Jadi mungkin itu salah satu keberuntungannya aku aja gitu. Hoki ya. Kayak iya hoki aja sebenarnya. Cuman ya ini real story ya. Bahkan temanku nggak dekat. Can I say dia teman? Ya bilang aja teman ya. Dia ngobat di sebelahku persis. Wait, ngobat apa nih? Drugs or? No. Kan kamu tahu ada orang bilang kalau kamu minum fix 10 bungkus kamu bisa nge-fly. Oh oke, ya. Tapi dia like Panadol tapi lebih di atasnya itu loh. Jadi kayak memang obat-obatan gitu ya. Dia ngunyah kayak like 10 or 12 di sebelahku persis. It's girl? I don't care sebenarnya karena aku bukan tipe orang yang peduli sama urusan orang lainnya. Karena pun misalnya aku bilang ke dia nih, jangan, itu nggak baik. Dia tahu kan sebenarnya bahwa itu nggak baik. Iya. By the way, itu cewek atau cowok? Cowok. Oh oke. Sebenarnya aku lumayan shock sih kalau jawabannya cewek. Karena kan biasanya cewek tuh di mata masyarakat, ya we know lah ya kalau cewek biasanya lebih kayak alim gitu bisa dibilang. Iya. Jadi aku juga lumayan, ini kita keluar dari topik sedikit kali ya. Iya apa-apa. Aku lumayan agak heran sih sebenarnya. Kenapa kalau cowok yang melakukan kesalahan itu biasanya kita bakal lebih kayak oh ya udahlah orang cowok gitu. Tapi kalau cewek yang ngelakuin tuh jadi kayak a big deal banget gitu. Misal cowok ngerokok, itu tuh kita cuma kayak oh ya udah dia kan cowok ya nggak masalah dong ngerokok gitu. Tapi kalau cewek yang ngerokok itu jadi kayak nakal banget deh nih cewek udah merokok ini itu gitu kan, jadi kayak rusak banget gitu namanya. Jadi aku lumayan kayak why gitu. Mereka kan sebenarnya sama-sama melakukan tindakan yang kurang baik buat tubuh gitu loh. Gimana kalau ini jadi next topik kita? Boleh banget. Ya. Jadi kalian kalau mau dengar Sasa ada lagi langsung diserang di Instagramnya ya gitu ya. Tapi kita balik dulu ke topik Sa. Oke. Tapi menurut kamu kan tadi kita bahas insecure ya. Jadi menurut kamu gimana sih cara mengatasi insecure itu sendiri? Oke. So, aku tuh punya banyak banget insecurity di dalam diri aku gitu. Tapi ya memang insecurity ini nggak bisa dilupakan ya. Maksudnya benar-benar dibereskan 100% tuh nggak bisa. Kita tuh bisanya cuman kayak mengurangi dan mengontrol aja sih kalau menurutku ya gitu. Nah mungkin kalau aku sih cara-caranya lebih kayak lihat dulu nih, misalkan aku kasih contoh. Aku tuh pernah insecure karena waktu SMA ya nilaiku tuh jelek gitu. Mungkin aku nggak sepintar teman-temanku gitu. Ya oke, ini mungkin pikiranku sendiri tapi ya itu overthinking tadi kan gitu. Oke, kita bikin aja misalkan aku nggak sepintar teman-temanku and I want sepintar mereka gitu kan. Jadi aku harus merubah diriku. Nah mungkin cara mengatasinya aku lebih kayak oke, kalau mau ulangan aku harus lebih banyak belajar. Terus kayak lebih kayak bikin mindset yang lebih sehat. Mindset yang lebih sehat tuh kayak oke, nggak apa-apa nggak dapat nilai bagus atau nggak apa-apa nggak dapat apa yang aku pengen, karena sebenarnya itu udah lebih dari cukup gitu loh. Dan selalu kayak kasih appreciate sama diri sendiri. Jadi kayak ini kalau appreciate sama diri sendiri itu aku lakuin sampai sekarang sih. Kayak misalkan aku habis selesai presentasi, kalau aku kan lumayan kayak nggak ada deh orang yang kalau mau presentasi itu nggak deg-degan. Kamu juga nggak sih deg-degan? Banget. Nah iya kan. Jadi biasanya setelah aku selesai presentasi, aku tuh bakal kayak kasih appreciate buat diri sendiri. Kayak maksudnya aku bakal bilang ke diriku sendiri kayak wah udah hebat tadi, udah bisa presentasi lancar. Terus juga mungkin misalkan ada kayak tanya jawab terus aku bisa ngejawab beberapa teman, aku biasanya bilang juga ke diriku wah hebat udah berani jawab pertanyaan beberapa teman gitu sih. Kalau
Menurutku itu salah satu cara. Terus yang kedua itu mindset sih. Mindset ini penting banget. Ini tuh insecure di dalam semuanya ya. Maksudnya kalau aku kan tadi contohnya kayak pinter, pengen lebih pinter gitu. Tapi sebenarnya mindset ini bisa mengatasi semua insecure yang dialami oleh teman-teman semua yang dengar. Kayak misalkan nih, banyak pastinya mungkin yang dengar kebetulan cewek, kalian insecure sama fisik. Aku juga insecure sama fisikku. Kayak cewek tuh gak akan pernah puas gitu sama fisik yang mereka punya. Jadi kayak bakal ada terus insecure tentang fisik. Nah, kalau buat aku, cara mengatasinya itu lebih ke mindset. Kalau aku kayak, oke, gak apa-apa, apapun bentuk tubuh, apapun bentuk muka mungkin, yang penting sehat, yang penting aku bisa kayak tetap, ya udah, pakai baju yang aku pengen, yang aku nyaman, gak perlu diatur sama orang lain. Gitu sih, kalau menurutku, kita harus mengubah mindset, biar kita lebih sehat buat diri kita sendiri. Maksudnya lebih sehat tuh kayak mental health-nya jadi lebih sehat gitu loh. Gitu. Tapi kita balik ke nomor 1 dulu ya. Yep. Kalau nggak salah kan kamu ikut Olimpiade akuntansi ya? Iya, lomba kali, lomba. Oh iya, lomba. Mau gitu. Kamu ikut lomba akuntansi kan? Iya. Oke, 1. Saat kamu bilang itu, aku bilang mikir kayaknya you're smart, of course. No, gini. Yang seperti tadi aku awal bilang, itu cuman overthinking diriku sendiri aja. Mudah nggak sih? Karena misalnya aku pengennya menjadi yang terbaik, tapi aku nggak bisa menjadi yang terbaik. Akhirnya aku overthinking, akhirnya aku menganggap diriku ini kayak nggak sepintar gitu. Nggak sepintar itu gitu loh. Jadi kayak paham. Overthinking ini tuh membahayakan. Karena ya emang yang bisa nilai kamu tuh sebenarnya kadang orang lain juga, itu nggak sih? Karena aku ngerasa ya, yang aku lihat itu ada 2 standar yang berbeda yang kamu tanemin di diri kamu. Standar untuk diri kamu sama standar untuk orang lain. Betul, setuju banget. Jadi di saat kamu lihat orang lain bahagia, padahal mungkin aja kita bisa lebih bahagia daripada dia. Cuma karena kita ngerasa bahwa kita tidak bahagia, jadi ya udah kita nggak ngerasain kebahagiaan itu. Ya, jadi kayak gak tahu kenapa kita tuh kebanyakan lebih sering kayak membuat diri kita tuh gak bahagia. Padahal seharusnya kita udah ada di titik bahagia itu. Tapi pikirannya kita itu kayak ngebuat, kayak kamu belum bahagia deh. Perlu lebih. Padahal seharusnya tuh di titik itu aja kamu udah harusnya jauh lebih bahagia gitu loh. Betul, setuju. Makanya ada mungkin kunci lagi sih satu, bersyukur. Wah, itu penting banget. Iya benar. Karena menurutku ya, walaupun you are that happy, tapi kalau kamu tidak merasa dan ngerasa kayak itu kurang ya, nggak bakal sampai di titik itu kan? Ya, nggak bakal happy. Gitu. Iya. Karena sebenarnya tuh happy kan kita yang bikin. Bahkan mungkin gini deh. Kita belum ada di titik yang kita inginkan gitu. Tapi kita udah ngerasa puas nih sama diri kita sendiri. Trust me guys, you happy gitu. Tapi kalau kamu udah ada di titik itu atau bahkan melebihi, tapi kamu masih ngerasa kurang, ya nggak akan happy gitu. Karena sebenarnya kan hidup itu, for me, hidup itu bukan cepet-cepetan. Karena hidup itu kayak lari maraton menurutku. Okay. Karena 1, tracknya panjang, kedua, di saat maraton tuh kamu bisa istirahat. Iya, oke. Dan menurut aku, di saat kamu tidak bersyukur, finishnya tuh malah kayak menjauh gitu gak sih? Yap, betul. Setuju. Ya kan, kayak itu harusnya di situ tuh tinggal 10 meter lagi. Cuman akhirnya waktu kamu nengok kanan, kamu lihat ada orang, kok dia bisa ya ganti handphone tiap tahun. Nah, padahal handphone kamu lebih maksudnya handphone kamu masih bisa kerja, akhirnya itu 10 meter jadi 20 meter lagi kan? Iya.
Lanjut cerita masalah sendiri ya. Iya, enggak. Ini adalah hal yang diomongin orang lain ke aku. Iya. Karena for me, handphone baru itu bukan sebuah kebahagiaan. Iya, tapi bagi orang lain tuh handphone baru kayak sebuah wow banget gitu kan. Iya, ya itu mungkin mindset kita berbeda. Ya, benar. Karena for me, handphone baru adalah sebuah hal biasa. Ya mungkin karena aku dapet tiap tahun ya. Enggak sombong by the way. Emang tidak ada niatan sombong. Cuman menurutku, I know. Karena aku bisa dapetin itu tiap tahun, jadi tidak berharga buat aku. Oh yaudah. Jadi waktu aku lihat orang lain punya handphone baru, ya udah bodo amat, kayak I don't care. Mungkin lebih ini nggak sih? Apa sesuatu yang kamu sering dapetin akan kayak itu kayak nggak ngerasa berharga lagi gitu? Betul, setuju banget. Jarang didapetin, jadi kayak wah banget gitu loh. Itu tapi, tuh di hal apapun gitu kan? Yap. Gitu aja sih. Cuma menambahin gitu. Menurutku bahwa apa ya? Kalau aku ngerasa ya, aku adalah orang yang jarang bahagia. Nggak tahu kenapa. Tapi bukan berarti aku sedih ya. Bukan berarti aku sedih. Cuma maksudnya, iya, aku nggak sedih. Cuman aku nggak sering bahagia. Jadi aku ya udah. Nggak tahu loh kapan aku bahagia. Iya bener. Kayak misalnya nih orang bilang kayak, ih kamu tuh harusnya seneng keluarga nih kamu cukup, kamu minta apa dibeliin. Jadi menurutku iya sih, cuman ya udah, maksudnya that's not something special, kecuali kalau aku kayak Siska Cole ya, beda cerita mungkin. Tapi menurutku maybe Siska Cole juga pasti pernah ngerasa insecure tau. Iyalah pasti. Mungkin nggak di materi ya, tapi mungkin kayak misal nih, kita kan nggak kenal Siska Cole juga, tapi misalnya aja kayak mungkin lebih ke time. Jadi kayak nggak punya waktu mungkin sama keluarga. Iya benar. Makanya sebenarnya kita harusnya blessing gitu. Cuma emang jujur aja sih, buat blessing setiap saat tuh susah buat aku. Benar. Mungkin di saat Siska Cole dapat hadiah tas Hermes juga dia ngerasa biasa aja kan sebenarnya. Karena itu hal yang biasa kan buat dia gitu. Iya. Karena menurutku kebahagiaan setiap orang tuh beda-beda. Dan ada fakta menarik tau. Apa tuh? Kalau orang yang lebih kaya gitu, orang yang lebih bisa kayak apa ya, dapetin apapun yang mereka inginkan, itu tuh jauh lebih susah tau nemuin kebahagiaan. Betul, setuju banget. Serius, karena kalau misalkan nih kayak Siska Cole kan apa-apa punya kan, semua yang dia inginkan, ya bisa bilang mungkin dia bisa gitu beli. Tapi akhirnya jadi kayak dia susah, terus apa loh yang bikin aku bahagia gitu? Mungkin gitu gak sih? Tapi kalau orang yang misal kayak kurang mampu gitu, terus mereka bisa misalkan beli handphone baru aja, mereka udah senang banget kan gitu, udah bahagia gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaannya jauh lebih bisa banyak gitu loh. Banyak yang bisa membuat dia bahagia gitu kan. Betul. Iya setuju banget, karena for me there's nothing special di hidupku. Kayak oh ya udah, dapat mobil, beli HP, apa ya udah. Cooper guys. Aduh, jangan gitu, jangan. Kamu tahu sih? Kamu nggak pernah cerita. Tahu dong. Kita kan saudara, masa kamu beli mobil aku nggak tahu? Oh iya benar juga ya. Kan ada mamahe kamu ya. Iya dong. Iya. Cuman pas datang juga, ya udah biasa aja. Nggak ada kayak excited gitu, nggak sama sekali. Mungkin kalau aku jadi kamu, aku teriak-teriak sih. Ya temanku juga bilang gitu. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku udah sujud syukur, Del. Aku jawab, oh ya udah. Gimana ya jawabnya? Maksudnya, for me, aku biasa aja. Karena mungkin itu gampang kamu dapetin, mudah nggak sih? Iya benar. Tinggal ngomong ke your parents, terus kayak mereka beliin gitu kan. Sedangkan ada orang yang kayak harus kerja ngumpulin uang, itu pun bisa beli mobilnya cuman yang kayak biasa aja gitu loh. Iya. Maksudnya biasa gitu juga.
gimana ya, maksudnya mungkin lebih murah gitu dari Mini Cooper misalnya gitu loh. Aku setuju sih, karena ini fun fact ya, mungkin misalnya kalian merasa bahwa kalian tidak ada di situasi ekonomi menengah gitu ya, itu akan ngerasa bahwa wah kan buat beli seblak aja udah bahagia banget kan. Iya. Beli bakso kamu udah senang banget gitu, kayak gila beli bakso akhirnya. Cuman di saat aku tidak menemukan kebahagiaan di situ. Oke. Kayak ya udah, yuk nginep di hotel, yuk jalan ke sana, ayo jalan. Maksudnya nothing special gitu akhirnya di hidupku. Merasa kayak flat semua, nggak ada yang bisa membuat aku gila akhirnya. Itu nggak ada. Kalau buat aku pribadi, mungkin aku bisa tahu sih kebahagiaanku. Misalkan aku udah melewati satu kejadian nih, aku bisa tahu di peristiwa ini tuh aku bahagianya karena ini gitu. Kalau buat aku pribadi tuh misalkan lebih ke kebersamaan. Entah kenapa tuh aku suka banget quality time. Menurut aku quality time itu bikin aku jauh lebih happy gitu. Sama keluarganya kamu? Disayangi. Ya sama orang-orang yang aku pengen gitu. Oh, okay. Gitu. Kalau menurut kamu ya? Quality time. Sering juga aku ketemu. Maksudnya toko kita jelas jauh ya. Karena tokonya kamu ada di depan rumah, tokoku paling beda 5 rumah dari rumahku. So, kalau masalah quality time jelas I have that, kayak setiap malam makan bareng, ngobrol, bla bla bla. Cuman ya. Tapi kalau aku tuh maksudnya quality time-nya tuh misalkan kayak sama teman rame-rame gitu loh. Terus kayak ini ada fun fact sih. Jadi keluarga aku tuh bukan sering banget ya, tapi memang setiap tahun di keluarga papiku itu tuh kayak setiap tahun pasti kumpul bareng gitu. Oh iya. Buat Imlek sama buat tahun baru gitu. Jadi kayak nginep gitu loh. Dan aku ngerasa happy walaupun sebenarnya anak yang umurnya seusia aku tuh cuma satu kan, saudaraku yang umurnya seusia aku sepantaran sama aku cuma satu, yang lain tuh jauh lebih tua dan ada sih beberapa yang lebih muda gitu. Tapi maksudnya lebih tua dan lebih muda itu terpaut jauh banget gitu loh. Tapi aku happy karena menurutku tuh kayak kadang kita dengerin ceritanya mereka kayak jadi tahu gitu loh. Orang tua tuh kalau bercerita kayak gini, apa yang mereka omongin tuh kayak gini. Jadi kayak lebih happy gitu loh dengerin. Karena kan kalau kita ngobrol sama teman-teman seumuran tuh ya yang diobrolin topik-topik yang biasanya diobrolin ya misalkan kuliah, mungkin karena sekarang kita lagi kuliah, terus misalkan kayak biasanya sih kalau cewek gosipin orang gitu kan. Iya tahu. Jujur ya, iya benar sih, karena lagi-lagi kita nggak bisa mematok standar kebahagiaan buat orang lain kan. Yap. Mungkin kalau saya anaknya Deddy Corbuzier juga ngerasa biasa aja punya bapak Deddy Corbuzier kan sebenarnya. Iya. Jadi lagi-lagi terakhir nih udah setengah jam ya. Oke. Insecurity terbesar kamu, mungkin ada cerita gitu, apa sih? Kalau mau diceritain, kalau enggak ya nggak apa-apa. Insecurity terbesar? Gimana dong, kalau menurutku semuanya besar, karena semuanya itu kayak mengaruh banget ke mindset, ke pikiran gitu. Dan menurutku insecurity-nya aku tuh sebenarnya bisa sih dikontrol atau aku bisa merubah insecurity-nya aku. Cuman mungkin karena kemauannya aku aja yang kurang kuat gitu. Misalnya nih, misalkan kita pengen lebih cantik gitu. Harusnya kita kayak rajin olahraga atau rajin pakai skincare atau lebih kayak dress up gitu kan. Tapi I don't do that gitu loh. Entah kenapa aku lebih nyaman di posisi yang kayak ya bisa dibilang aku berada di zona nyaman yang aku nggak pengen keluar. Nah ini salah sih, jangan ditiru karena menurutku enggak. Ini kita beda. For me, buat aku kamu jangan keluar dari zona nyaman, tapi kamu memperbesar zona nyaman.
Oh wow, oke, kita beda. Ya, karena menurutku ya, untuk bisa keluar dari zona nyaman adalah suatu hal yang susah. Iya, betul. Jadi buat apa kamu berjuang bersusah-susah untuk keluar dari zona nyaman, tapi sebenarnya kamu bisa memperbesar zona nyamannya kamu. Oke. Ini tuh kayak kita beda pemikiran gitu. Kalau menurutku tuh keluar dari zona nyaman tuh kayak aku harus bisa melepaskan apa yang tadi dia jadi kebiasaan lamaku yang ya aku bilang nyaman gitu loh. Jadi mungkin lebih produktif sih. Karena itu setiap harinya ya cuman kayak bangun terus kayak yaudah kuliah, kalau ada tugas kerjain, nggak ada tugas ya aku main handphone aja. And I don't know why aku suka banget nonton drakor, film, apapun. Aku tuh suka banget dengerin musik sama menonton film. Jadi kayak setiap harinya ya udah aku tuh kalau nggak dengerin musik, nonton film gitu. Jadi benar-benar kegiatanku tuh kayak itu aja, dan aku ngerasa jadi kayak kok stuck banget gitu loh. Kadang kayak ngeliat teman-temanku yang kayak produktif banget tuh aku kayak wah hebat banget, mereka kok bisa produktif banget sedangkan aku gini-gini aja gitu loh. Ya paham, cuman nah itu menurut gue adalah bukan keluar dari zona nyaman tapi memperbesar zona nyaman. Karena kamu masih bisa ngelakuin yang kamu suka. Kayak misalnya nih, kamu keluar dari zona nyaman berarti kan di saat kamu cara self healingmu ini nonton. Cuman karena kamu ngerasa itu nggak produktif, kamu ninggalin, akhirnya kamu nggak punya self healing lagi. Yap. Nah, itu menurutku salah. Karena lagi-lagi kamu tuh harus self healing. Karena banyak luka kan, kayak banyak scar gitu. Jadi menurutku sendiri keluar dari zona nyaman tuh bukan berarti kita kayak meninggalkan bisa dibilang kenyamanannya kita gitu loh. Enggak, cuman dengan kamu bisa nyaman, tapi kamu bisa melakukan hal yang lain, itu menurutku memperbesar zona nyaman. Sebenarnya mungkin kita tuh sama kali memperbesar zona nyaman sama keluar dari zona nyaman, karena kita sama-sama menetapkan bahwa sesuatu yang biasa kita lakuin itu yang bikin kita nyaman tetap dipertahankan, tapi kita bisa lebih mencari aktivitas baru gitu kan. Iya, cuman kan kadang orang berpikir bahwa keluar dari zona nyaman artinya meninggalkan yang lama. Enggak sih, kalau aku tuh berpikir, nggak tahu ya, tapi dari beberapa yang kayak aku dengerin podcast gitu atau vlog-vlog orang gitu, maksudnya keluar dari zona nyaman ini, aku tuh mungkin lebih memperkecil apa ya bisa dibilang meninggalkan zona nyamanku dan membentuk zona baru gitu loh. Zona baru tuh dimana aku lebih bisa kayak oke, aku tetap boleh nih dengerin musik ataupun menonton film, tapi dengan misalkan tadinya aku sehari 5 jam gitu, jadi kayak ya udah 2 jam gitu loh. Ya bertahap sih, kayak misalkan mungkin minggu awal 3 jam, 2 minggu setelahnya 2 jam gitu loh. Jadi kayak biar gak kaget gitu kita nih. Tapi buat ngelakuin itu kan susah banget, kayak perlu konsisten. Nah, aku tuh belum bisa mencapai tahap itu sih. Oh iya, paham. Yap. Karena jujur pertama kali akhirnya aku memilih untuk melanjutkan podcast adalah karena saya gabut waktu lagi di rumah sakit. Wow. Dan aku mikir kan aku waktu itu sempat ke rumah sakit kan, waktu lagi COVID naik-naiknya tuh pokoknya. Ya. Nah, di sana tuh 5 harian, terus aku rasa kayak bosan banget. Maksudnya beda loh, karena kamu tahu mungkin aku adalah orang yang nggak suka di tempat yang banyak orang. Oh iya. Ya kan, aku bilang aku capek. Terlalu banyak orang, kayak terlalu pressure gitu loh. Yep. Nah, walaupun di rumah sakit tidak banyak orang ya sebenarnya di kamarnya, cuman itu bukan tempat dimana biasanya aku sendiri. Iya. Akhirnya aku merasa wah nggak bisa gitu terus nih, bosen. Akhirnya aku mulai lagi. Dulu sempat mulai waktu SMA. Ini kan pertama kali aku buat tuh SMA kan. Oke. And then akhirnya mulainya adalah lagi-lagi karena gabut dan merasa kayak
udahlah let's do something gitu. Jadi menurutku jangan maksain kamu harus berbuat sesuatu. Iya. Karena kalau akhirnya sesuatu yang dipaksakan itu nggak enak kan. Iya betul. Ya jadi lakuin. Bukan berarti kalian sekarang harus malas-malasan banget ya. Tapi sesuatu yang kalian mulai, tapi kalian mulainya benar-benar karena niat, itu lebih panjang nyawanya. Iya, setuju. Ya kan? Dibanding sesuatu yang kamu kayak, duh, aku sebenarnya nggak pengen mulai, cuman gimana ya, yaudahlah mulai aja. Itu paling 1-2 bulan kalian udah berhenti kan? Iya, betul. Kamu gimana tuh? Sebenarnya ada satu hal sih yang aku pengen tanyain kamu. Apa tuh? Kamu sendiri tuh orangnya perfeksionis nggak? Tergantung. Perfeksionis menurut kamu tuh yang gimana? Karena kalau aku pribadi tuh aku kayak perfeksionis banget loh. Ini ya, kayak contoh ini kita lagi bikin podcast kan. Aku tuh kalau ada beberapa kata atau kalimat yang kayak kurang tepat gitu buat aku tuh kayak pengen ngulang dari awal. Wow, ya tentu tidak gitu ya. Karena jujur buat podcast yang kan aku ada 2-3 segmen kan. Dan buat podcast yang sendiri itu aja aku bisa 10 kali tag sendiri. Jadi beneran juga sama perfeksionis gitu. Bukan perfeksionis tapi emang sebenarnya kalau misalnya aku mengexcuse akhirnya nanti bilang perfeksionis ya. Cuma menurutku aku membuat gimana caranya biar orang yang denger tuh paham maksudnya aku ngomong apa. Oke. So nggak harus perfect tapi orang lain nyaman. Oke, kalau gitu ini ya teman-teman yang mungkin ngedengerin boleh banget dong komen. Kalian tuh ngerti gak sih apa yang kita omongin? Ngerti dong pasti. Dan itu kalian ini dia Sasa nih apa ya pokoknya pintar lah, semua S2 katanya, doain aja ya. Aduh kayak gak jadi agak pusing ternyata kuliah ya, tapi kan tahu banyak ilmu ya sebenarnya kuliah tuh. By the way, gimana kalau kita next podcast bahas tentang IP? Kayak seberapa penting IP gitu. Kamu tuh SD, SMP, SMA negeri apa swasta? Cuman SD yang negeri. Oke. Sebenarnya aku lagi nyari orang buat bahas kayak negeri versus swasta gitu loh. SD kamu negeri kan? Ya udah kita bahas ini aja. SD negeri vs SD swasta. Tapi kalau SD kan agak lupa ya. Iya sih. Iya, I'm searching for people untuk diajak ngobrol tentang itu. Jadi kalau IP boleh sih ya guys ya. Saya tidak menolak. Ini penutupan dulu kali. Oh iya, penutupan dulu. Jadi makasih banget. Aku kasih kata terakhir nggak? Oh boleh. Monggo. Oke, jadi kita udah ngomong panjang kali lebar. Aku nggak tahu teman-teman yang ngedengerin suka atau enggak. Kalau kalian suka boleh banget komen. Mungkin kita next bakal bikin podcast bareng lagi gitu. Pasti. Jadi menurut aku kalau teman-teman yang dengerin ini saat ini masih insecure, kalian harus tahu dulu nih insecure kalian itu apa aja. Kayak mungkin mulai di list gitu. Apa aja hal yang bikin kalian insecure. Habis itu mulai cari cara nih, gimana cara nih biar aku nggak insecure lagi. Kalau memang hal itu bisa diubah, ya udah diubah. Mungkin nggak bisa langsung instan karena memang perubahan nggak ada yang instan. Jadi pelan-pelan aja. Dan menurut aku nggak sempurna tuh nggak apa-apa banget kok teman-teman, karena nggak ada dari kita yang perfect gitu. Wah, betul banget pokoknya. Itu juga harusnya jadi penutup saya, cuman sudah diomongin. Enggak. Jadi tadi aku lupa ngomong, jadi ini adalah episode keempat dari Ruang Bercerita. Nah, jadi kalau kalian mau dengerin episode selanjutnya, langsung aja datang ke Instagramnya, terus bilang, mana episode selanjutnya, aku nggak datang lagi. Nah, gitu.
Instagram yang Anda ya, jangan saya. Dan nanti Instagramnya, mau Instagramnya apa jangan? Gak usah. Gak usah, oke. Baik, ternyata dia merendah, guys. Dia masih ingin low profile ternyata. Jadi mengingatkan bahwa Selasa adalah ruang bercerita dan Kamis adalah apa kabar diriku. Jadi buat kalian yang suka, makasih banget udah dengerin sampai akhir. Dan see you guys next video. Bye-bye. Bye-bye, sama kasih. Bye semua, thank you.